Pada zaman dahulu kala, di pesisir utara Jawa Tengah, terdapat sebuah kerajaan yang legendaris, Kerajaan Kalingga, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Holing. Cerita-cerita tentang kerajaan ini telah menjadikan ratu terkenal mereka, Ratu Sima atau Sima, sebagai sosok ikonik dalam sejarah Nusantara. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok-tembok Kerajaan Kalingga ini? Untuk mengungkap misteri ini, kita dapat merujuk pada catatan-catatan dari dinasti Tang, sebuah dinasti besar di Tiongkok antara tahun 618 hingga 907. Catatan-catatan ini mengungkapkan beberapa aspek menarik tentang Kerajaan Kalingga pada masa pemerintahan Ratu Sima. Pertama-tama, dinasti Tang pertama kali menyebutkan Kerajaan Holing atau Holing pada tahun 640. Informasi yang disajikan dalam catatan ini membingungkan dan memukau sekaligus. Kita dapat menemukan gambaran tentang kehidupan sehari-hari penduduk Holing, termasuk cara mereka makan. Ternyata, penduduknya makan dengan tangan, tanpa menggunakan sendok atau sumpit, menggambarkan budaya yang unik dan menarik. Penggambaran geografis tentang Kerajaan Kalingga juga menjadi titik fokus dalam catatan-catatan dinasti Tang. Holing terletak di Laut Selatan, dengan Pulau Bali di sebelah timur dan Semenanjung Melayu, Sumatera di sebelah barat. Tembok kota Holing dibuat dari tonggak-tonggak kayu, sementara raja tinggal di bangunan besar bertingkat dengan atap daun palem dan duduk di atas bangku yang terbuat dari gading, menggambarkan kemegahan dan kekayaan kerajaan. Salah satu aspek paling misterius dalam catatan-catatan ini adalah keberadaan perempuan berbisa di Holing. Catatan mencatat bahwa orang yang berhubungan intim dengan perempuan-perempuan ini akan mengalami luka-luka bernanah dan akhirnya mati, meskipun mayatnya tidak membusuk. Ini mengundang banyak spekulasi dan teori dari para sejarawan. Beberapa menganggapnya sebagai indikasi praktik prostitusi di wilayah Kerajaan Kalingga, sementara yang lain berpendapat bahwa ini bisa menjadi tanda penyakit menular seksual yang mewabah di kalangan pekerja seks komersial. Selain misteri ini, catatan dinasti Tang juga mencatat kemakmuran Kerajaan Holing. Mereka menghasilkan emas, perak, gula badak, gading, kulit penyu, dan bahkan memiliki daerah penghasil air garam. Selain itu, penduduk Holing memiliki keahlian dalam pembuatan minuman keras dari bunga kelapa, yang terkenal dengan rasa manisnya. Namun, minuman ini juga diketahui sangat mudah membuat orang mabuk. Catatan-catatan dari dinasti Tang mengungkap beberapa momen penting dalam sejarah Kerajaan Kalingga yang patut diungkapkan dengan cara yang menarik. Pada masa pemerintahan Raja Holing Chen Kuan, 627 sampai 649, Kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan yang mengirim upeti kepada Kaisar China. Utusan dari Holing datang berkali-kali pada tahun 666, 767, dan 768, menandakan hubungan yang kuat antara dua kerajaan tersebut. Namun, sorotan sejati dalam cerita ini adalah Ratu Sima yang memerintah Kerajaan Kalingga dari tahun 674 hingga 695. Dalam catatan dinasti Tang, kita mengetahui bahwa pada tahun 674, rakyat Kerajaan Kalingga mengangkat seorang perempuan sebagai ratu, yang dikenal sebagai Ratu Simo atau Ratu Sima. Bagaimana Ratu Sima menjalankan pemerintahan di kerajaannya menjadi fokus perhatian, dan kronik dinasti Tang memberikan pandangan yang cukup lengkap tentang kepemimpinan dan kebijaksanaannya. Meskipun pemerintahan Ratu Sima dikenal keras, itu juga sangat adil. Bahkan barang yang jatuh di jalan tidak ada yang berani menyentuh, menggambarkan otoritas dan ketegasan dalam menjaga ketertiban. Namun, satu peristiwa menonjol dalam catatan adalah ketika Raja Orang-orang Tasih, sebutan untuk orang Arab dalam catatan-catatan China, mencoba menguji keberanian Ratu Sima dengan mengirim pundi-pundi emas yang diletakkan di jalan di kerajaannya. Selama 3 tahun, tidak ada yang berani menyentuh emas tersebut, hingga seorang putra mahkota secara tidak sengaja menginjaknya. Kejadian ini membuat Ratu Sima marah dan memerintahkan hukuman mati. Meskipun para menteri memohon pengampunan karena ketidaksengajaan putra mahkota, Ratu Sima tetap tegas. Namun, setelah dibujuk, ia hanya memerintahkan untuk memotong jari-jari putra mahkota sebagai peringatan bagi seluruh penduduk kerajaan. Kisah ini membuat Raja Tasih takut dan mengurungkan niatnya untuk menyerang Kerajaan Kalingga. Selama pemerintahan Ratu Sima, ada juga pendeta agama Buddha yang masyhur, bernama Yohna Potulo atau Jenana Badra. Ia membantu seorang pendeta China, Hui Ning, dalam menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa China, menggambarkan peran budaya dan agama dalam masyarakat Kerajaan Kalingga.
Lahir sekitar tahun 611 di daerah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Ratu Sima memulai perjalanan gemilangnya sebagai seorang perempuan yang kemudian menjadi satu-satunya ratu kerajaan Kalingga. Ketika tumbuh dewasa, Ratu Sima menikah dengan Raja Kartikeya Singha, Raja Kalingga yang berkuasa antara tahun 648 hingga 674. Pernikahan mereka diberkati dengan kelahiran dua anak, Parwati dan Narayana. Namun, pada tahun 674, takdir memisahkan mereka ketika Raja Kartikeya Singha meninggal dunia. Dalam momen tersebut, Ratu Sima memutuskan untuk mengambil alih tahta, menjadi satu-satunya perempuan yang menjadi Raja Kerajaan Kalingga. Ratu Sima memerintah dengan gelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputtikeswara, dan di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Meskipun keras dan tegas dalam pemerintahan, Ratu Sima dikenal sebagai pemimpin yang adil. Salah satu peraturan yang terkenal adalah hukuman bagi para pencuri. Kesempurnaan kepemimpinan Ratu Sima juga tercermin dalam sikap toleransinya terhadap agama. Pada masa pemerintahannya, keluarga, pejabat kerajaan, dan rakyat diberi kebebasan untuk memeluk agama apapun yang mereka pilih. Namun, takdir mempertemukan akhir yang sedih. Ratu Sima meninggal dunia pada tahun 695, dan dengan kematiannya, Kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Namun, karena Ratu Sima memiliki dua anak, wilayah kerajaan dibagi menjadi dua bagian, satu untuk Dewi Parwati dan yang lainnya untuk Narayana. Kerajaan Kalingga, atau dikenal juga sebagai Kerajaan Holing, adalah sebuah entitas bersejarah yang berakar dalam budaya Hindu-Buddha dan menjadi salah satu kerajaan tertua di Pulau Jawa. Mengikuti jejak Kerajaan Tarumanegara, terletak di pantai utara Jawa Tengah, antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara, Kerajaan Kalingga memiliki sejarah yang memikat meskipun catatan-catatan sejarahnya terbatas pada sumber-sumber Tiongkok dan tradisi lokal. Dari Prasasti Sojomerto, kita mengetahui bahwa Kerajaan Kalingga didirikan oleh keturunan dinasti Shailendra, menandakan akar budaya yang kuat dari kerajaan ini. Namun, puncak kejayaan Kerajaan Kalingga datang pada masa pemerintahan seorang wanita yang memegang tampuk kekuasaan, Ratu Sima, yang berkuasa antara tahun 674 hingga 695 Masehi. Kisah kepemimpinan di Kerajaan Kalingga juga mencakup beberapa nama raja terkenal, seperti Prabu Wasumurti, yang memerintah selama 11 tahun. Meskipun catatan sejarah tentang masa pemerintahannya terbatas, Prabu Wasumurti memiliki dua anak, Prabu Wasugeni dan Dewi Wasundari, yang kemudian menikah dengan Kiratasingha. Kemudian, tahta Kerajaan Kalingga jatuh ke tangan Prabu Wasugeni, yang menikahi Dewi Paramita, putri Raja Dinasti Palawa. Dari pernikahannya, Prabu Wasugeni memiliki dua anak, Prabu Wasudewa dan Ratu Sima, yang menikah dengan Kartikeya Singha. Ratu Sima adalah salah satu tokoh paling menonjol dalam sejarah Kerajaan Kalingga. Dia adalah ibu dari Dewi Parwati, yang kelak menikah dengan Rahyang Mandiminya, raja kedua Kerajaan Galuh, dan cucu Ratu Sima adalah Sanjaya, pendiri Kerajaan Mataram kuno sekaligus dinasti Sanjaya. Di bawah kepemimpinan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Meskipun dikenal keras dan tegas dalam pemerintahan, dia juga terkenal karena keadilan dan kemampuannya menjaga ketertiban. Ini memungkinkan rakyatnya hidup dalam kedamaian dan ketertiban. Namun, setelah kematiannya, Kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Dengan demikian, wilayah kerajaan dibagi menjadi dua bagian, Kerajaan Keling yang diperkirakan berlokasi di sekitar Magelang dan Kerajaan Medang yang diperkirakan di sekitar Yogyakarta.